Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik, teman-teman mahasiswa, kita ketemu kembali dalam perkuliahan ekonomi Islam ya untuk program studi hukum ekonomi syariah. Sebagaimana topik inti yang sudah di-share pada minggu yang lalu, bahwa pada pertemuan kedua ini kita akan berbicara tentang pemaknaan ya, yang kemudian kita rumuskan dalam konsep ekonomi Islam. Nah, pada perkuliahan ini kita akan banyak bicara terkait dengan apa sih sesungguhnya ekonomi Islam. Dan lalu kemudian apa yang menjadi karakteristik, kemudian kekhasan dari ekonomi Islam itu, dan sedikit nanti kita akan mencoba menyinggung di mana letak perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, baik yang berkembang di barat maupun yang berkembang di timur. Oke, kita mulai. Nah, sekarang kita coba dudukkan dulu persoalannya. Sebab ada dua konsep ya, ada dua nomenklatur yang muncul ke permukaan. Seringkali disebut dengan ekonomi Islam, tapi di sisi yang lain seringkali disebut dengan ekonomi syariah. Maka kemudian muncul pertanyaan, nomenklatur yang benar itu mana? Apakah ekonomi Islam atau ekonomi syariah? Sebab di kita saja, di mana di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studinya berbeda. Kalau di S1 ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, itu nomenklatur yang digunakannya adalah ekonomi syariah, program studi ekonomi syariah. Tapi kalau kita lihat di pasca sarjana untuk jenjang S2-nya, nomenklatur yang digunakannya adalah ekonomi Islam. Jadi di perguruan tinggi yang sama, itu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung saja, nomenklaturnya berbeda. Untuk S1 menggunakan nomenklatur ekonomi syariah, tetapi untuk pasca sarjana menggunakan nomenklaturnya ekonomi Islam. Belum lagi misalnya kita melirik ke perguruan tinggi yang lain ya. Di perguruan tinggi umum itu biasanya menggunakan nomenklatur Islam. Apakah ekonomi Islam, kemudian keuangan Islam, atau bisnis Islam, dan seterusnya. Di tetangga kita misalnya di Unpad ya menggunakan ekonomi Islam. Kemudian di UPI misalnya pakai keuangan Islam. Kemudian di UI pakai bisnis Islam gitu. Untuk S1-nya. Lalu di kita di UIN Sunan Gunung Jati Bandung memakai nomenklaturnya ekonomi syariah untuk S1, kemudian ekonomi Islam untuk jenjang S2-nya. Dan ketika ke S3-nya balik lagi ke S1, yakni menggunakan ekonomi syariah. S1-nya ekonomi syariah, S2-nya ekonomi Islam, S3-nya ngambil malah ekonomi syariah kembali, balik lagi ke S1. Baik. Nah, sekarang kita dudukan dulu persoalannya. Nomenklatur yang benar itu apakah ekonomi Islam atau ekonomi syariah? So, sekalian, dalam konteks keilmuan, bahwa nomenklatur yang digunakan itu selalu merujuk pada konvensi. Konvensi itu adalah kesepakatan-kesepakatan yang dibuat, gitu. Nah, kalau yang menjadi dasarnya adalah konvensi, kesepakatan-kesepakatan yang dibuat terutama oleh para ahli di bidangnya, maka menurut saya kedua nomenklatur ini bisa dibenarkan. Bisa menggunakan ekonomi Islam karena ada beberapa ahli yang sepakat bahwa nomenklatur yang digunakannya adalah ekonomi Islam. Oke. Yang ekonomi syariah juga bisa dibenarkan karena ada beberapa ahli yang
bersepakat bahwa nomenklatur yang digunakannya adalah ekonomi syariah. Gitu. Jadi satu itu yang perlu dipahaminya, bahwa penggunaan nomenklatur itu didasarkan pada konvensi yang dirumuskan oleh para ahli di bidangnya. Ya, para ahli di kita bersepakat dengan dua konsep ini. Boleh menggunakan ekonomi Islam, boleh menggunakan ekonomi syariah. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, sekalian, khusus untuk ekonomi syariah, itu hanya ada di Indonesia. Di dunia internasional tidak mengenal ekonomi syariah. Dari segi nomenklaturnya ya, dari segi nomenklaturnya. Ekonomi Islam itu dikenalnya di dunia. Sehingga kalau saudara baca literatur yang berbahasa Inggris, maka nomenklatur yang digunakannya adalah Islamic Economic gitu. Susah dan mungkin juga tidak kita temukan kalau ada yang menyebut dengan nomenklatur syariah ekonomik. Nggak ada. Yang ada adalah Islamic Economic. Gitu. Kalau misalnya kita pakai bahasa Arab, kan, nomenklatur yang digunakannya adalah al-iqtisadi al-islami, ekonomi Islam. Jadi istilah syariah ini tidak begitu populer di dunia internasional. Nah, munculnya ekonomi syariah itu hanya terjadi di Indonesia. Di negara kita, negara tetangga kita misalnya di Malaysia, kemudian di Brunei Darussalam, kemudian di Singapura tidak mengenal ekonomi syariah. Sehingga mereka menyebutnya Islamic banking gitu. Kalau di perbankan. Jadi perbankan Islam gitu. Nah, syariah itu munculnya di Indonesia sehingga nomenklatur untuk banknya saja atau lembaga-lembaga keuangan yang lainnya itu menggunakan nomenklaturnya syariah, bukan Islam. Jadi ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada pegadaian syariah, ada pasar modal syariah, ada reksadana syariah, dan seterusnya. Nah, di dunia internasional itu syariah tidak dikenal. Jadi yang dikenalnya adalah ekonomi Islam. Jadi balik lagi pada persoalan pokok bahwa saudara sekalian, kedua nomenklatur ini bisa dibenarkan. Apakah menggunakan ekonomi Islam maupun ekonomi syariah. Pertama tadi, bahwa ada beberapa ahli yang bersepakat nomenklatur yang digunakannya ekonomi Islam, tapi pada saat yang lain juga ada nomenklatur yang ada para ahli yang sepakat dengan menggunakan nomenklatur ekonomi syariah. Jadi saya kira tidak perlu diperdebatkan mana yang benar, apakah ekonomi Islam atau ekonomi syariah, karena ada beberapa ahli yang bersepakat dengan dua nomenklatur ini. Cuma problemnya kalau misalnya kita bicara tentang ekonomi Islam di dunia internasional, maka nomenklatur yang harus digunakannya adalah ekonomi Islam, bukan ekonomi syariah. Saudara misalnya nulis di jurnal internasional, gitu ya, maka jangan sekali-kali menggunakan syariah ekonomik, tapi gunakanlah Islamic economic. Jangan sekali-kali saudara menggunakan syariah banking, tapi saudara harus menggunakan Islamic banking gitu. Karena istilah syariah ya khusus untuk berkaitan dengan ekonomi itu tidak populer di dunia internasional. Sehingga nomenklatur ekonomi syariah itu hanya terjadi di Indonesia saja. Itu satu ya yang perlu didudukan persoalannya terkait dengan nomenklaturnya. Nah, nama mata kuliah kita kan ekonomi Islam. Pertanyaannya kenapa tidak ekonomi syariah? Yaitu urusan akademik lah, mereka yang menentukan ya nama mata kuliah itu. Tapi substansinya sekalian tidak jauh berbeda antara Islamic economic dengan syariah economic begitu. Antara ekonomi Islam dengan ekonomi syariah substansinya tidak jauh berbeda. Mungkin bisa jadi sama begitu. Hanya nomenklatur saja yang berbeda yang digunakan. Saudara mau milih ekonomi Islam dipersilahkan, saudara mau menggunakan ekonomi syariah juga
dipersilakan. Cuma catatannya itu tadilah, kalau kita mau bicara tentang masalah ekonomi berbasis Islam di dunia internasional, maka gunakanlah nomenklatur ekonomi Islam. Tapi kalau misalnya bicaranya di tingkat nasional Indonesia, nggak ada persoalan. Misalnya kita menggunakan ekonomi syariah. Oke, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan ekonomi Islam itu, Islamic economic itu? Nah, saudara sekalian, banyak rumusan yang dibuat oleh para ahli terkait dengan ekonomi Islam. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ekonomi Islam? Dengan redaksi yang sangat bervariasi. Saya coba misalnya kutip beberapa pengertian tentang ekonomi Islam, baik mulai dari M. Amanan, kemudian Umer Capra, kemudian Metawali, kemudian juga saya kutip pengertian yang dikemukakan oleh Nejatullah Siddiqi dan sampai kepada Nakpi. Tapi saudara sekalian, kalau kita melihat substansinya, tidak jauh berbeda makna dari ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli itu. Penekanannya sama, bahwa ekonomi Islam itu adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat gitu. Kalau istilah Manan ya, yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Saya kira kalau kita lihat pada pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli berikutnya itu tidak jauh berbeda. Jadi ekonomi Islam itu bagian dari ilmu sosial yang berbicara atau yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat. Dan baik masyarakat secara individual, keluarga, atau perusahaan tertentu yang terkategori kepada ekonomi mikro, atau misalnya studi tentang ekonomi secara keseluruhan, secara agregat, yang kemudian disebut dengan ekonomi makro. Itu hampir sama kalau kita lihat dari definisi-definisi yang ada di dalam yang dikemukakan oleh para ahli itu. Hanya yang membedakan di antara pengertian yang dikemukakan oleh mereka itu dalam penekanan Islamnya ini. Kalau M. Amanan misalnya, bahwa yang dimaksud dengan Islamnya itu adalah the value of Islam. Menyebutnya. Kalau M. Amanan itu menyebutnya the value of Islam. Jadi nilai-nilai Islam. Jadi ilmu ekonomi yang diwarnai, yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kalau bicara tentang nilai, maka bicara tentang substansi. Nah, kalau berbicara tentang apa? Kalau berbicara tentang nilai, maka berbicara tentang ruh keislaman. Bukan Islam secara tekstual gitu. Tapi kalau the value of Islam itu maknanya lebih kepada nilai yang terkandung. Jadi mungkin bisa jadi dalam bentuk prinsip-prinsip aja begitu. Jadi bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam Islam itu mewarnai ekonomi. Nah itu yang ditekankan oleh M. Amanan. Yang berbeda di situ sudah sekalian. Tetapi coba lihat pengertian yang dikemukakan oleh Capra. Dia tidak menyebutnya the value of Islam, tapi dia menyebutnya adalah Islamic teaching. Ajaran Islam yang diwarnai oleh ajaran Islam, yang diilhami oleh ajaran Islam, yang dikendalikan oleh ajaran Islam. Hanya di situ saja perbedaan penekanan dari para ahli itu. Kalau Manan menyebutnya the value of Islam, kalau Capra menyebutnya Islamic teaching, gitu. Nah berbeda lagi kalau dengan Metawali. Kalau dia menyebutnya adalah Islamic doctrine. Coba lihat redaksinya dari definisi-definisi yang dikemukakan ini. Kalau Manan lebih menekankan pada the value of Islam, nilai-nilai Islam. Sedangkan kalau Umar Capra menekankannya kepada Islamic teaching. Sedangkan kalau Metawali menekankannya kepada Islamic doctrine. Doktrin keislaman yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, kemudian juga ijma dan juga kias. Itu yang dikemukakan oleh Metawali.
Saudara sekalian, jadi intinya para ahli mendefinisikan ekonomi Islam itu tidak jauh berbeda sebenarnya. Termasuk juga tidak jauh berbeda dengan definisi ilmu ekonomi yang dirumuskan dalam ekonomi konvensional. Lalu perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya itu pada penekanan tadi. Bahwa menurut Manan, bahwa ilmu ekonomi Islam itu adalah ilmu ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai keislaman. The value of Islam. Sedangkan kalau Capra penekanannya bahwa ilmu ekonomi Islam itu adalah ilmu ekonomi yang diwarnai oleh apa? Oleh Islamic teaching, oleh ajaran Islam. Jadi kalau Manan the value of Islam, kemudian Umair Capra diwarnai oleh Islamic teaching, sedangkan Metawali menekankannya kepada Islamic doctrine. Jadi sumber ajaran Islam kira-kira begitulah yang menurut Metawali. Dia bersumber dari Al-Quran, dia bersumber dari hadis, dia bersumber dari ijma, dia juga bersumber dari qiyas. Coba kita lihat yang lain misalnya. Nah, kalau Najatullah Siddiqi gitu, justru ada penekanan yang berbeda. Bahwa ekonomi Islam itu adalah is the Muslim thinker response. Jadi yang dimaksud ekonomi Islam menurut Najatullah Siddiqi agak berbeda dengan pengertian yang dikemukakan oleh sebelumnya. Tadi ya, kalau siapa? M. Amanan, The Value of Islam, kemudian yang lain juga sama, tapi kalau Najatullah Siddiqi memaknainya begini, bahwa ekonomi Islam itu adalah respon pemikir Muslim, penekanannya. Sehingga dalam pemahaman Najatullah Siddiqi bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam itu adalah produk pemikiran para ulama terkait dengan ekonomi Islam. Itu yang ditekankan oleh Siddiqi. Bahwa inti dari ekonomi Islam itu adalah produk pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh para ulama, baik ulama klasik, ulama abad pertengahan, maupun ulama kontemporer. Karena dia menyebutnya the Muslim thinker response, jadi respon pemikir Muslim yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Karena itu, saudara sekalian, menurut Najatullah Siddiqi ini bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam itu adalah pemikiran ekonominya Abu Yusuf, pemikiran ekonominya Asy-Syaibani, pemikiran ekonominya Abu Ubaid, pemikiran ekonominya Yahya bin Umar, pemikiran ekonominya Asy-Syatibi, pemikiran ekonominya Ibnu Taimiyah, pemikiran ekonominya Al-Mawardi, pemikiran ekonominya siapa lagi, Al-Makriji, Ibnu Khaldun, dan seterusnya. Nah, menurut Najatullah Siddiqi, produk pemikiran ulama itulah yang kemudian dikategorikan kepada ekonomi Islam. Jadi produk pemikiran ulama yang berkaitan dengan masalah ekonomi, maka itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan ekonomi Islam. Maka kita belakangan studi tentang pemikiran ekonomi Islam. Itu gagasannya dari Najatullah Siddiqi, bahwa ekonomi Islam itu adalah produk pemikiran ulama, baik masa klasik, abad pertengahan, maupun kontemporer yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Gitu. Oke, nah saudara sekalian, agak berbeda lagi dengan makna ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Naqfi. Kalau tadi Manan, kemudian siapa lagi, Capra, kemudian Metawali, ini lebih tekstual. Bahwa ekonomi Islam itu adalah lebih normatif lah kira-kira, lebih normatif. Bahwa ilmu ekonomi Islam itu adalah ilmu ekonomi yang diwarnai oleh nilai-nilai Islam, menurut istilah Manan, kemudian Islamic teaching, menurut istilah Umair Capra, kemudian Islamic doctrine, menurut Metawali. Jadi lebih normatif. Ilmu ekonomi Islam itu lebih normatif kalau melihat pada pemaknaan yang dikemukakan oleh Manan, Capra, Metawali.
Nah, sementara saudara sekalian, kalau kita melihat pada makna yang dikemukakan oleh Naqvi, Syed Nawab Haidar Naqvi, ia mengemukakan bahwa Islamic economic is the representative Muslim behavior in a typical Muslim society. Ini lebih empirikal dia, bahwa ekonomi Islam itu adalah perilaku ekonomi, itu perilaku Muslim kan, yang terjadi pada masyarakat Muslim. Jadi perilaku ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam dalam tatanan masyarakat Muslim, maka itulah sebenarnya menurut Naqvi yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan ekonomi Islam. Mungkin ya, sekalian, antara Naqvi di satu sisi dengan ekonom Muslim yang lain, Manan, kemudian Nejatullah Sidiki, kemudian juga Capra, kemudian Metawali, itu lebih memahami ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan normatif. Itu. Sedangkan Naqvi lebih melihat ekonomi Islam itu dengan menggunakan pendekatan empirik. Dua berbeda. Mungkin Naqvi studinya lebih banyak studi ekonomi di Barat begitu. Lalu dia memahami bahwa ekonomi itu bersifat positivistik, maka dia memandang ketika mendefinisikan ekonomi Islam itu juga lebih empirikal, lebih positivistik. Sehingga dia mengatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah perilaku Muslim yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Jadi bukan lagi misalnya perilaku ekonomi atau ilmu ekonomi yang diwarnai oleh nilai Islam, bukan lagi ilmu ekonomi yang diwarnai oleh ajaran Islam, bukan lagi ilmu ekonomi yang diwarnai oleh doktrin Islam. Jadi bukan lagi ilmu ekonomi yang berisi tentang produk pemikiran ulama yang berkaitan dengan ekonomi. Tapi Naqvi ini, Syed Nawab Haidar Naqvi ini lebih menekankan ilmu ekonomi itu adalah perilaku ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Muslim. Jadi saya bisa memilahnya. Pemaknaan ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya itu lebih bersifat normatif. Sementara pemaknaan ekonomi Islam yang dikemukakan oleh yang terakhir ini, oleh Naqvi, itu lebih positivistik, lebih empirikal begitu. Bahwa ilmu ekonomi itu adalah perilaku ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Muslim. Baik, saudara sekalian, saya kira itulah pemaknaan ekonomi Islam. Jadi intinya dari makna ekonomi Islam itu antara satu definisi dengan definisi yang lain tidak jauh berbeda, terutama yang dikemukakan oleh Manan, yang dikemukakan oleh Capra, dan yang dikemukakan oleh Metawali. Menurut mereka bahwa ekonomi Islam itu adalah ilmu sosial yang diwarnai, ya, yang diilhami, yang diinspirasi lah begitu kira-kira. Kalau menurut Manan diinspirasi oleh atau diilhami oleh nilai the values of Islam, oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan Umair Capra menyebutnya diwarnai oleh Islamic teaching, sedangkan Metawali menyebutnya diwarnai oleh Islamic doktrin. Ketiga definisi yang dikemukakan Manan, Capra, dan Metawali ini tidak jauh berbeda, hanya penekanan nomenklatur Islamnya saja yang berbeda. Manan value of Islam, kemudian Capra Islamic teaching, sedangkan Metawali menyebutnya dengan Islamic doktrin. Selebihnya sama antara satu dengan yang lain. Nah, agak berbeda dengan pemaknaan ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Nejatullah Sidiki. Jadi tidak lagi ke nilai Islam, tidak lagi mengacu atau diwarnai oleh ajaran Islam, tidak lagi dipengaruhi, diwarnai oleh doktrin Islam, tetapi menurut Nejatullah Sidiki bahwa hakikat ekonomi Islam itu adalah produk pemikiran ulama tentang ekonomi. Nah, ini agak berbeda pengertiannya antara yang tiga tadi dengan Nejatullah Sidiki. Sedangkan kalau Haidar Naqvi,
Penekanannya lebih berbeda lagi dari dua yang tadi. Kalau Nakfi memahami ekonomi Islam itu sebagai perilaku Muslim dalam bidang ekonomi, perilaku ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam dalam tatanan masyarakat Islam. Jadi ada tiga pendekatan yang berbeda ketika memaknai ilmu ekonomi. Pendekatan yang pertama tadi lebih normatif, sedangkan yang kedua semi mungkin ya, semi normatif, karena ekonomi Islam menurut Najatullah Siddiqi lebih pada produk pemikiran ulama tentang ekonomi. Jadi bicara tentang ekonomi Islam sesungguhnya bicara tentang pemikiran ekonomi ulama atau cendekiawan Muslim. Nah, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan yang digunakan oleh Nakfi, bahwa ekonomi Islam itu adalah perilaku ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam dalam tatanan, dalam order masyarakat Muslim. Saya kira itu terkait dengan pemaknaan ekonomi Islam. Jadi kalau saya coba simpulkan, sebenarnya tidak representatif juga kesimpulan yang kita buat ini. Bahwa ekonomi Islam itu merupakan ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat. Ini lebih empirik tadi. Lebih empirika seperti yang dikemukakan oleh Nakfi. Jadi ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi alokasi dan distribusi sumber daya alam yang diimplementasikan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas sesuai dengan prinsip syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Jadi ini definisi ini mencoba menggabungkan ketiga pendekatan tadi ya. Bahwa di satu sisi memang ada empiriknya. Ini yang saya sebutkan tadi, ilmu yang mempelajari tatanan kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tapi pada sisi yang lain, begitu, ilmu ekonomi juga harus diselaraskan dengan nilai-nilai keislaman atau juga dengan Islamic teaching atau juga dengan Islamic doctrine yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Nah, mana yang kedua juga tidak jauh berbeda, bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kira-kira gitulah, saudara sekalian, pemaknaan ekonomi Islam itu. Oke, kita lanjut pada persoalan lain yang perlu saya sampaikan pada perkuliahan kali ini adalah terkait dengan karakteristik ekonomi Islam. Biasanya, saudara sekalian, ketika bicara tentang karakteristik, ia yang membedakan antara satu ilmu ekonomi dengan ilmu ekonomi yang lain. Antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain. Dan ia yang menjadi kekhasan dari ekonomi Islam itu. Nah, setelah kita melakukan penelusuran secara mendalam, setidak-tidaknya saya menemukan ada 4 karakteristik yang dimiliki oleh ekonomi Islam. Pertama adalah karakteristik unity. Karakteristik kesatuan. Apa yang dimaksud dengan kesatuan di sini sebagai bagian dari karakteristik ekonomi Islam, bahwa ekonomi Islam itu bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam. Gitu. Jadi dia bukan sempalan, dia juga bukan produk marginalisasi gitu dari ajaran Islam, tapi ia merupakan satu kesatuan yang utuh dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Maksudnya begini, sekalian, tidak bisa kita mengembangkan ekonomi berbasis Islam itu melepaskan diri dari akidah. Tidak bisa misalnya mengembangkan ekonomi Islam itu memisahkan diri dari syariat. Tidak bisa mengembangkan ekonomi Islam itu memisahkan diri dari akhlak dan seterusnya.
Kenapa? Karena ekonomi Islam itu merupakan satu kesatuan yang utuh dalam struktur bangunan keislaman. Gitu. Nah, karena itu sekalian ketika belajar tentang ekonomi Islam, maka akidah akan masuk ke situ. Ketika kita belajar tentang ekonomi Islam, maka syariah masuk di situ. Ketika kita belajar tentang ekonomi Islam, maka etika dan akhlak juga akan masuk ke situ. Kenapa? Karena ekonomi Islam itu memiliki karakteristik satu kesatuan yang utuh dari ajaran Islam secara keseluruhan. Itu satu ya yang perlu dipahami oleh kita semua. Kemudian karakteristik yang kedua adalah equilibrium atau keseimbangan. Ada dua makna equilibrium sebagai karakteristik ekonomi Islam itu. Pertama, harus ada keseimbangan antara kepentingan duniawi dengan kepentingan ukhrawi. Gitu. Sebab di dalam ajaran Islam, apa yang dilakukan oleh umat Islam di dunia ini memiliki efek, memiliki dampak pada kehidupan akhirat. Sehingga ketika orang melakukan aktivitas ekonomi, jangan hanya sekedar mementingkan kepentingan kehidupan dunia, tapi juga harus berpikir untuk kepentingan akhirat. Kira-kira kalau dalam Al-Quran dikatakan begini, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Itu satu makna dari keseimbangan itu. Makna dari equilibrium itu harus ada keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Kemudian makna yang kedua yang bisa dipahami dari karakteristik equilibrium itu harus ada keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan publik. Gitu. Sehingga di dalam ajaran Islam, ketika kebutuhan yang bersifat individual itu sudah terpenuhi, maka dia memiliki kewajiban untuk menunaikan memenuhi kebutuhan publik. Gitu. Sehingga harus ada keseimbangan gitu. Jadi ada keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan publik. Kalau pakai teori rasionalitas misalnya, harus ada keseimbangan antara self interest dengan public interest. Gitu. Kalau teori rasionalitas dalam perilaku ekonomi menurut ilmu ekonomi konvensional, bahwa setiap perilaku ekonomi yang dilakukan oleh manusia itu rasional apabila sudah memenuhi self-interest. Cukup sampai di situ. Hanya bisa memenuhi kepentingan, kebutuhan pribadi, itu sudah selesai, dianggap rasional. Tetapi di dalam Islam belum rasional, kalau hanya self-interest yang terpenuhinya. Tapi harus juga terpenuhi public interest. Nah, jadi saudara sekalian, dalam ekonomi Islam itu harus diciptakan keseimbangan tadi antara self interest di satu sisi dengan public interest di sisi yang lain, antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Gitu. Harus ada keseimbangan itu. Jangan sampai misalnya kepentingan individu bisa mengalahkan kepentingan umum, atau pada saat yang sama kepentingan umum mengalahkan kepentingan individu. Tapi harus ada keseimbangan. Nah, itu makna yang kedua dari equilibrium sebagai karakteristik dari ekonomi Islam. Oke, kemudian karakteristik yang ketiga dari ekonomi Islam adalah free will. Ada kebebasan. Setiap individu warga negara, setiap individu umat Islam diberikan kebebasan untuk melakukan apapun. Nah, selama apa? Selama dia tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di syariat. Gitu. Kan kaidahnya mengatakan begini, al-aslu fil muamalah al-ibahah, hatta yakumad dalilu ala tahrimiha. Bahwa asal dalam muamalah, termasuk di dalamnya adalah melakukan tindakan ekonomi, itu diperbolehkan. Apapun boleh dilakukan oleh umat Islam di dalam aspek ekonomi itu.
Hatta yakuma dalil ala tahrima, sampai ada dalil yang menunjukkan kepada keharamannya. Jadi selama belum ada dalil yang mengharamkannya, maka selama itu pula boleh dilakukan oleh umat Islam ketika melakukan tindakan ekonomi. Tetapi ketika sudah ditemukan ada dalil yang melarangnya, maka berhentilah. Jadi pada hakikatnya, saudara sekalian, individu atau umat manusia atau pelaku ekonomi itu diberikan kebebasan oleh Islam itu. Sepanjang tadi ya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada baik dalam Al-Quran maupun yang ada dalam hadis. Nah, pada saat yang sama, sekalian, salah satu karakteristik dari ekonomi Islam itu adalah memiliki responsibility, memiliki tanggung jawab. Mungkin ini berkaitan erat dengan karakteristik yang ketiga. Bebas boleh, tapi bebasnya harus bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pelaku ekonomi. Baik secara duniawi maupun nanti secara ukhrawi. Harus dimunculkan tanggung jawab itu. Jadi ada keseimbangan lagi-lagi, ada keseimbangan antara kebebasan yang diberikan kepada pelaku ekonomi dengan tanggung jawab yang harus ditumbuhkan. Nah, saya kira ini beberapa karakteristik ekonomi Islam yang bisa kita temukan, mungkin bisa ditambah kalau saudara menemukan referensi yang lain. Nah, kemudian sekalian, saya ingin menyampaikan juga terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dan ia harus menjadi acuan ketika kita mengembangkan ekonomi Islam. Setidak-tidaknya ada 4 prinsip. Ada 5 prinsip dalam ekonomi Islam. Pertama adalah prinsip tauhid, yang kedua adalah prinsip nubuah, yang ketiga adalah prinsip khilafah, yang kelima adalah prinsip adalah, dan yang kelima adalah prinsip ma'ad. Apa yang dimaksud dengan prinsip tauhid? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal kuliah tadi, bahwa pengembangan ekonomi Islam itu tidak bisa dilepaskan sama sekali dari aspek tauhid. Jadi tauhid harus mewarnai dalam ekonomi Islam. Jadi nilai-nilai teologis yang ada di dalam Islam itu akan mewarnai dan harus mewarnai ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam misalnya. Sebut saja misalnya secara teologis bahwa yang memiliki harta itu sesungguhnya adalah Allah. Lalu kita sebenarnya tidak memiliki harta. Kita ini hanya dititipi harta oleh Allah. Dan itu harus diyakini secara teologis. Bahwa apapun yang ada di sekitar kita, secara teologis sebenarnya bukan milik kita. Secara teologis, apa yang ada di sekitar kita itu adalah milik Allah. Lalu kita diamanati saja, dititipi saja. Yang satu ketika harta yang ada di kita itu akan diambil oleh Allah. Misalnya kayak begitulah. Nah, itu menjadi prinsip ekonomi Islam. Ada nilai tauhid yang dipegang. Kemudian yang kedua adalah prinsip nubuah. Saudara sekalian, yang dimaksud dengan prinsip nubuah itu bahwa perilaku ekonomi atau tindakan ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam itu harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut saja misalnya kayak begini, kayak sekarang misalnya ya, lagi terjadi persoalan, terjadi problem, ada kenaikan harga minyak goreng yang jor-joran, yang bahkan kemarin sempat misalnya minyak goreng itu hilang dari pasar, hilang dari peredaran. Tapi sekarang belakangan ini, kemarin sampai hari ini minyak goreng sudah tersedia banyak.
Coba Anda cek ke minimarket, coba Anda cek ke supermarket, kemudian cek di warung-warung, itu ternyata sekarang minyak goreng sudah tersedia, tidak ada lagi persoalan. Tapi saudara sekalian, ada kenaikan harga yang signifikan begitu. Dari sebelum ada ke sekarang tidak ada, dan sekarang ada lagi, ada kenaikan harga. Jangan-jangan di sini ada permainan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi gitu. Jangan-jangan ada permainan. Mungkin bisa jadi saudara sekalian sengaja minyak goreng ini dihilangkan sesaat dari pasar untuk kemudian menaikkan harga di kemudian hari. Dan itu terasa hari ini. Nah, apakah boleh seorang ekonom muslim atau seorang entrepreneur muslim melakukan itu? Sebut saja misalnya dengan cara menimbun barang-barang atau komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat, lalu kemudian bisa dijual lagi pada saat harga bisa dinaikkan. Menurut saya kan tidak diperbolehkan. Dan itu menjadi bagian dari kezoliman yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi itu. Nah, saya kira dalam ekonomi Islam, nilai-nilai nubuah itu, apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW itu harus mewarnai perilaku ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi itu. Nah, di sini mungkin saudara sekalian, yang menjadi prinsip yang ada di dalam ekonomi Islam. Kemudian yang ketiga adalah prinsip khilafah. Tugas kita itu adalah khalifatullah fil ard. Tugas kita ini sebagai wakil Allah di muka bumi. Tugas kita ini adalah memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi. Nah, berkait dengan yang tadi, bahwa kita tidak punya hak memiliki. Kita hanya diamanati oleh Allah, lalu mengembangkannya sedemikian rupa. Nah, bagi pelaku ekonomi, baik kapasitasnya sebagai produsen maupun dalam kapasitasnya sebagai konsumen, maka harus memposisikan dirinya itu sebagai khalifatullah fil ard. Inilah yang dimaksud dengan prinsip khilafah. Oke, kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip adalah, dan itu harus diwujudkan. Keadilan, nilai-nilai keadilan itu harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan bukan berarti sama rasa sama rata. Keadilan mungkin bisa dimaknai dengan wad'u pise, menempatkan sesuatu pada tempat, pi mahalise, pada tempatnya sesuatu begitu. Nah, ini harus diwujudkan di dalam pengembangan ekonomi Islam. Tidak boleh misalnya dalam pengembangan ekonomi itu melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kezoliman. Misalnya. Termasuk tadi misalnya monopoli juga tidak boleh dilakukan. Karena monopoli bertentangan dengan nilai Islam. Al-Quran mengatakan, kaila yakuna daulatan bainal agniya'i minkum. Janganlah harta itu berputar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu. Berarti itu tidak boleh terjadi monopoli. Distribusi kekayaan, distribusi harta harus distribusi secara distributif, kira-kira begitulah. Kan? Dilakukan secara adil. Sehingga saudara sekalian, yang ingin dicapai dari ekonomi Islam dengan prinsip yang keempat ini, menghindari terjadinya kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Itu jangan sampai terjadi seperti di negara yang manut pada sistem ekonomi kapitalisme. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi pada saat yang lain juga Islam tidak menghendaki seperti yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem ekonomi sosialisme. Di situ sama rasa, sama rata. Di kita tidak, Islam tidak menghendaki itu. Tapi kesenjangan mungkin terjadi, tapi harus diminimalisir sedemikian rupa. Di satu sisi, Islam tidak menghendaki ada kesenjangan ekonomi antara orang kaya dengan orang miskin terlalu jauh. Gitu. Lalu orang miskin punya ruang, punya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Tapi pada sisi yang lain, Islam juga tidak menghendaki terjadinya
tatanan masyarakat seperti yang berkembang di negara-negara yang menganut sistem ekonomi sosialisme, sama rasa, sama rata. Itu juga tidak dikehendaki di dalam Islam. Jadi keadilan itu harus diwujudkan, tapi keadilan yang proporsional. Kira-kira begitulah. Oke, kemudian yang terakhir dari prinsip ekonomi Islam itu adalah ma'ad. Sekalian, prinsip ini maknanya adalah tujuan. Oke, tujuan hidup kita ini, tujuan hidup yang dikehendaki oleh ekonomi Islam itu bukan tujuan yang bersifat duniawi. Tapi tujuan yang tidak dicapai oleh pelaku ekonomi di dalam prinsip ekonomi Islam itu adalah tujuan yang hakiki. Apa itu tujuan hakiki? Adalah kebahagiaan di akhirat. Gitu. Apa yang dilakukan oleh umat Islam dalam melakukan tindakan ekonominya, itu sebenarnya bukan untuk mencapai tujuan yang bersifat duniawi. Tetapi tujuan yang hendak dicapai itu adalah tujuan yang hakiki, nanti kebahagiaan di akhirat. Ya, ya kira-kira beginilah, pelaku ekonomi umat Islam yang hari ini sedang dilakukan itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir yang ingin dicapai itu adalah tujuannya nanti di akhirat kelak. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan ma'had itu. Maka sekalian, orientasi dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh kita di dunia ini bukan hanya sekedar untuk mencapai kebahagiaan yang bersifat duniawi, tetapi di dalam ekonomi Islam itu lebih diarahkan pada kebahagiaannya nanti di akhirat. Sehingga dia disebutnya dengan ma'ad itu. Adalah tujuan yang hakiki yang hendak dicapai nanti di kemudian hari ketika di akhirat begitu. Oke lah misalnya kebahagiaan dunia ini dicapai oleh kita, tetapi itu bukan tujuan akhir. Itu harus diposisikan sebagai media untuk mendapatkan mencapai tujuan yang hakiki tadi, kebahagiaan nanti di akhirat. Dan itu harus masuk dalam pikiran pelaku-pelaku ekonomi. Baik, saya sekalian itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan prinsip ekonomi Islam. Jadi ada 5 prinsip yang utama, mungkin nanti bisa ditambah lagi kalau ada referensi yang menjelaskannya. Jadi pertama adalah prinsip tauhid, yang kedua adalah prinsip nubuah, yang ketiga prinsip khilafah, yang keempat prinsip adalah, dan yang terakhir adalah prinsip ma'had. Oke, bagian terakhir yang ingin saya sampaikan ini terkait dengan ekonomi Islam versus ekonomi konvensional. Saya bacakan saja lah, ini tidak perlu dijelaskan secara rinci. Jadi ada perbedaan yang utama antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Pertama misalnya dilihat dari definisinya. Ada perbedaan penekanan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Menurut ilmu ekonomi konvensional bahwa ekonomi itu adalah studi tentang pilihan dalam mengalokasikan sumber daya. Jadi sumber daya yang terbatas kemudian dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Maka di situ ditemukan pilihan-pilihan apa yang harus dilakukan. Karena sumber dayanya terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Maka dihadapkan pada pilihan-pilihan apa dan mana yang harus dipilih ketika mereka melakukan tindakan ekonomi. Nah, ini agak berbeda dengan yang terjadi dalam ilmu ekonomi Islam, bahwa ilmu ekonomi Islam itu studi untuk merealisasikan maqasid dalam pengalokasian sumber daya. Jadi agak berbeda. Sebut saja misalnya saudara sekalian, tadi ya, bukan hanya berorientasi pada kepentingan yang bersifat duniawi semata, tetapi juga ada nilai ukhrawi. Nah, di sini ditekankan dalam memaknai ekonomi Islam itu bagaimana ekonomi Islam itu bisa mewarnai pelaku ekonominya itu dengan maqasidus syariah. Gitu.
Bagaimana misalnya pelaku ekonomi itu bisa hibdudin, bagaimana pelaku ekonomi itu bisa mewujudkan hibdun nafs, bagaimana pelaku ekonomi itu bisa mewujudkan hibdu akal, bagaimana misalnya pelaku ekonomi itu bisa mewujudkan hibdu mal, dan seterusnya. Jadi makosidus syariah itu bisa direalisir dalam perilaku ekonomi. Itu satu. Kemudian saudara sekalian, bila dilihat dari permasalahan ekonomi yang terjadi di dalam ilmu ekonomi konvensional adalah soal kelangkaan sumber daya dan keinginan manusia tidak terbatas. Seperti yang saya kemukakan tadi. Dan ini menjadi persoalan ekonomi. Dan ini menjadi masalah ekonomi dalam ilmu konvensional itu. Bahwa di satu sisi sumber daya itu sangat terbatas, tetapi di sisi yang lain kebutuhan manusia tidak terbatas. Bagaimana yang terbatas itu bisa memenuhi sesuatu yang tidak terbatas? Dan inilah menjadi sumber persoalan pokok diskusi tentang ilmu ekonomi di ilmu ekonomi konvensional. Dan itu selalu mengarah ke situ. Jadi sumber daya yang terbatas harus bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dan itu yang menjadi persoalan. Nah, berbeda dengan ekonomi Islam, masalah ekonominya bukan di situ. Masalah ekonomi yang ada di dalam ilmu ekonomi Islam itu adalah soal bagaimana merealisasikan maqasidus syariah yang kemudian bisa menciptakan falah. Falah itu kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki. Gitu. Jadi persoalannya di situ. Kalau di ilmu konvensional bagaimana bisa mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu pada kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Itu yang menjadi persoalan. Dan itu yang menjadi titik pangkal bagi perdebatan terjadinya dalam ilmu ekonomi. Nah, kalau dalam ilmu ekonomi Islam bukan di situ. Yang menjadi perdebatan dalam ekonomi Islam itu adalah bagaimana maqasidus syariah, nilai-nilai Islam, the value of Islam, atau istilah siapa oleh tokoh yang lain itu Islamic teaching atau Islamic doctrine itu bisa direalisasikan yang pada saat yang sama bisa menciptakan kesejahteraan, pada saat yang sama bisa menciptakan kebahagiaan. Jadi ada titik tekan yang berbeda dalam soal masalah ekonomi. Kalau dalam ilmu ekonomi konvensional, masalah ekonominya itu bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas pada kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sementara dalam ilmu ekonomi Islam bukan ke situ. Masalah ekonominya itu bagaimana bisa merealisir maqasidus syariah tadi dalam perilaku ekonomi yang dilakukan oleh umat manusia. Sekira itu. Kemudian aspek lain yang membedakan di antara keduanya dilihat dari segi fokus studinya. Fokus studi dalam ilmu ekonomi konvensional adalah menganalisis perilaku manusia dalam membuat pilihan dan keputusan alokasi sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Lagi-lagi ini mengacu pada masalah ekonomi. Sedangkan dalam ilmu ekonomi Islam yang menjadi fokus studinya adalah menganalisis cara dan mekanisme pengalokasian sumber daya guna merealisir maqasid dan meraih kebahagiaan, meraih falah. Oke, kemudian perbedaan berikutnya bisa dilihat dari asal mula disiplin. Ilmu ekonomi konvensional itu mempelajari bagaimana pelaku ekonomi membuat pilihan dan keputusan serta bagaimana prinsip-prinsipnya dan dampak-dampaknya. Lagi-lagi ya, mengacu kepada masalah ekonomi yang tadi. Sedangkan dalam ilmu ekonomi Islam itu mempelajari bagaimana individu-individu dapat merealisasikan maqasid syariah dan meraih falah serta membuat pilihan keputusan serta menjelaskan jenis-jenis perilaku yang membutuhkan dalam merealisasikan maqasid. Jadi tetap lagi-lagi ada stressing yang berbeda di antara keduanya. Kalau ini penekanannya kepada ketersediaan sumber daya yang terbatas dan ketidakterbatasan kebutuhan ekonomi, sedangkan pada ilmu ekonomi Islam itu bukan di situ masalahnya. Pada ekonomi Islam itu bagaimana bisa merealisasikan maqasidus syariah
bisa merealisasikan the values of Islam, bisa merealisasikan Islamic teaching, kemudian bisa merealisasikan Islamic doctrine, dan seterusnya. Nah, itu dalam rangka bisa mencapai kebahagiaan falah, ya, kebahagiaan yang hakiki. Nah, saudara sekalian, ini berimplikasi pada tujuan yang berbeda. Tujuan ilmu ekonomi konvensional itu adalah menciptakan kesejahteraan manusia melalui pemenuhan kebutuhannya secara komprehensif. Jadi tujuan utama dari ilmu ekonomi konvensional itu bisa memenuhi kebutuhan, memenuhi hajat umat manusia. Nah, sementara yang menjadi tujuan dari ilmu ekonomi Islam adalah kesejahteraan manusia melalui pemenuhan maqasidus syariah dan pencapaian falah. Lagi-lagi ini ada penekanan yang berbeda. Baik, saya kira saudara-saudara sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pada kuliah kali ini terkait dengan konsep ekonomi Islam. Intinya ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh saudara. Pertama, saudara bisa menjelaskan atau membedakan ini ekonomi Islam dan ini ekonomi syariah. Jadi konsep nomenklatur ekonomi Islam dan ekonomi syariah sama saja sebenarnya, mau pakai ekonomi Islam, mau pakai ekonomi syariah. Sebab ada konvensi yang sudah dibuat oleh siapa? Oleh cendekiawan Muslim. Ada cendekiawan Muslim yang konvensinya, kesepakatannya dengan ekonomi Islam, ada juga cendekiawan Muslim yang sepakatnya dengan ekonomi syariah. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika mendefinisikan ekonomi Islam, itu memiliki pendekatan yang berbeda. Setidak-tidaknya saya menemukan 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama bahwa ekonomi Islam itu adalah ilmu ekonomi yang diwarnai, diilhami oleh the values of Islam, atau juga oleh Islamic teaching, atau oleh Islamic doctrine. Itu yang pertama. Kemudian ada pendekatan yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi Islam itu adalah produk pemikiran ulama yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Itulah yang diwakili oleh Najatullah Siddiqi. Sedangkan pendekatan yang ketiga itu dikemukakan oleh Naqi, bahwa ekonomi Islam itu adalah perilaku ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam, gitu. Lebih empirikal. Itu yang berikutnya yang perlu dipahami oleh saudara. Kemudian yang ketiga, ada karakteristik ekonomi Islam. Kemudian yang keempat ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dan yang terakhir yang barusan kita bicarakan adalah perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dalam diskusi kita kali ini tentang konsep ekonomi Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.